Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di podcast Diskora. Di sini Kominfo berbicara. Nah, kita kedatangan dua tamu Mas Ganteng nih. Nah, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas Ketua terlebih dahulu. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femas Junianta Sakti, bisa dipanggil Femas. Saya asal dari Demak. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Saya di sini diamanai sebagai Ketua Umum BEM FIP periode 2023-2024. Dari Demak ya, Mas. Gimana tuh sekarang kondisinya? Untuk Demak sendiri, untuk kondisi ada beberapa wilayah yang terkena musibah di wilayah Karanganyar dan Mijen, yaitu wilayah banjir bandang. Dan kebetulan di rumah saya sendiri selamat dari banjir tersebut. Semoga lekas membaik ya Demak. Amin. Selanjutnya Mas Wakil bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo. Oke, terima kasih. Halo semuanya, halo selamat pagi, siang, dan sore buat teman-teman FIP ataupun mahasiswa-mahasiswa lain yang menonton podcast ini. Perkenalkan, nama saya Fajar Ahmad Jailani. Teman-teman biasanya manggil saya Fajar atau J gitu. Saya dari program studi bimbingan dan konseling, masih semester 4 teman-teman. Asal saya dari Kendal dan di BEM FIP sendiri saya alhamdulillah diamanahi sebagai Wakil Ketua Umum BEM FIP 2023-2024. Nah, dari Kendal ya Mas. Ya betul, dari Kendal Mas. Saya kalau pulang itu mesti kadang suka macet Mas, ada perbaikan jalan. Loh, dari mana emangnya Mas? Dari Semarang mau ke Pekalongan. Oh, Ya. asal Pekalongan berarti. Iya Mas. Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri ya. Oh iya boleh. Perkenalkan, nama saya Gali Novanto dari PK semester 4. Oke. Tema kali ini yaitu tentang mengenal lebih dekat kabinet Ganesbar. Mengenal kabinet baru. Nah, ini Mas ada pertanyaan nih dari saya. Nah, yang pertama yaitu apa saja nih tugas dari ketua dan wakilnya? Bisa dari ketua terlebih dahulu. Monggo silakan. Baik. Untuk tugas dari Ketua Umum sendiri, yang pertama yaitu bertanggung jawab penuh pada program kerja maupun agenda dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang kedua yaitu ada 3M, mengawasi, mengontrol, dan mendampingi program kerja maupun agenda dalam satu periode. Kemudian untuk mendampingi yaitu mendampingi untuk mempersiapkan, merancang program kerja maupun agenda yang akan dijalankan dalam satu periode ke depan agar tercapai program kerja yang baik dan tanpa terhalang suatu. Nah, silakan bisa dari Mas Jai. Oke, terima kasih. Dari saya sendiri, tugas dan program kerja mengenai Wakil Ketua Umum sebenarnya hampir sama dengan Kak Femas juga. Lalu ada tambahan juga di mana wakil itu harus siap sedia Mas ketika Ketua Umum tidak bisa hadir dalam acara tertentu atau untuk melakukan sambutan dan lain sebagainya. Di situ saya harus siap sedia bagaimanapun keadaannya untuk bisa menggantikan Ketua Umum begitu. Lalu dari Wakil Ketua Umum sendiri juga bergerak di ranah internal di kepengurusan. Jadi apabila ada problematika di dalam kepengurusan BEM FIP, maka itu adalah tugas dari wakil untuk menyelesaikan problematika tersebut. Oh, seperti itu ya. Berarti saling melengkapi ya. Tentu saja Tentu Mas, saja. kita harus saling melengkapi. Kan untuk kalau kebaikan. dari ketua dari eksternal, kalau dari wakil kan internal ya. Ya tugasnya. kurang lebih begitu. Nah, kan
kita sudah dari tanyakan dari tugasnya. Kita ke visi dan misinya ya untuk BEM Fakultas Ilmu Pendidikan di periode 2023-2024 yaitu adalah monggo bisa Mas jelaskan. Untuk visi misi yang pertama saya akan menyampaikan mengenai visi, kemudian untuk misi akan disampaikan pada wakil saya. Untuk visi dari BEM Fakultas Ilmu Pendidikan periode 2023-2024 adalah mewujudkan BEM FIP yang cerdas, kolaboratif, profesional, dan harmonis dalam merangkul 3 prodi dan 3 kelompok di lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Itu adalah visi dari BEM FIP periode 2023-2024. Kemudian untuk misi akan disampaikan oleh wakil saya. Monggo. Oke, mengenai visi tadi sudah disampaikan dan untuk misi BEM FIP sendiri di sini saya bacakan saja karena ini lumayan banyak Ya, nggak apa-apa, dan Mas. ini harus sesuai ya. Oke, siap. Misi yang pertama adalah melibatkan seluruh pengurus BEM FIP, 3 prodi dan 3 kelompok mahasiswa dalam mencapai FIP yang kolaboratif. Ya. Lalu berikutnya yang kedua membangun FIP cerdas dengan sikap profesional. Dan yang terakhir yang ketiga mengutamakan keharmonisan antar pengurus BEM FIP dan seluruh mahasiswa di lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi itu Mas mengenai visi dan juga misi dari BEM FIP sendiri. Oke, bagus sih visi dan misinya. Semoga bisa tercapai ya. Nah, Amin, kan amin. kita tadi udah ngomongin visi dan misi. Terus apa nih rencana BEM Fakultas Ilmu Pendidikan untuk mencapai BEM Fakultas Ilmu Pendidikan yang sesuai visi dan misinya agar tergapai gitu loh. Monggo Mas. Baik, tentu saja untuk mencapai visi dan misi dari BEM FIP sendiri, yaitu dari kita semua sebagai pengurus BEM FIP itu harus merancang atau mempersiapkan program kerja maupun agenda dengan sesuai arahan dari visi maupun misi yang sudah ditetapkan, kemudian mengikuti perkembangan zaman. Nah, dengan persiapan yang matang itu tentu saja kita akan mencapai visi misi sesuai yang kita harapkan gitu. Oh iya, lanjutnya Mas. Ya, mungkin sama juga dengan Mas Femas juga bagaimana cara kita mencapai visi misi dari BEM FIP sendiri, yaitu dengan kita melaksanakan program kerja dan juga agenda yang telah kita rancang yang dimana itu didasarkan dari visi misi BEM FIP, sehingga ketika kita melaksanakan program kerja maupun agenda secara tidak langsung mengenai visi misi itu bisa terlaksana ataupun sesuai dengan visi misi, begitu Mas. Oke, semoga terlaksana dengan baik ya Mas. Amin. Amin. Nah, kita kan sudah ngomongin visi dan misi. Selanjutnya kan nanti ada nama kabinet gitu loh. Kalau boleh tahu nama kabinetnya itu apa ya? Dan maknanya apa? Oke, silakan Mas. Dijawab. Baik, untuk nama kabinet dari BEM FIP periode 2023-2024 yaitu kita mengambil nama kabinet Ganeswara yang artinya cipta, suka belajar, dan jiwa eksplorasi. Kemudian kenapa kita mengambil Ganeswara? Ganeswara itu dari kata Ganesa. Ganesa itu digambarkan sosok gajah, di mana gajah itu bekerja bareng, kemudian memecahkan suatu masalah bareng, terus pada akhirnya bahagia bareng. Nah, diharapkan dengan arti gajah tersebut, kita BEM FIP itu akan bekerja atau menyiapkan program kerja maupun agenda itu dengan bareng-bareng, gotong royong, rasa kekeluargaan, dan kita mencapai dengan bahagia bersama gitu. Oke. Mau ada tambahan Mas? Ya, sedikit tambahan juga mengenai nama kabinet Ganeswara ini. Tadi dijelaskan mengenai namanya itu adalah Ganeswara dan maknanya seperti apa tadi sudah dijelaskan. Di sini saya mau menambahkan saja Mas, bahwasanya dulu di FIP sebelum kita menggunakan nama Ganeswara itu sempat muncul beberapa nama-nama kabinet gitu Mas. Ya,
salah satunya yang ikonik itu adalah kabinet Konoha. Iya, betul, benar-benar kabinet Konoha. Kenapa seperti itu? Karena itu sebenarnya juga memiliki makna yang bagus, dimana sama halnya dengan ninja-ninja di Konoha, yang dimana itu selalu bekerja sama dalam melawan musuh-musuhnya, yang dimana itu dapat diartikan kita sebagai BEM FIP itu nantinya bisa menyelesaikan segala macam permasalahan yang ada dengan cara bekerja sama. Begitu. Tetapi dari berbagai macam nama-nama kabinet, kita juga sudah berdiskusi dengan teman-teman yang lain, sehingga keputusannya adalah mengambil nama Ganesvara, karena kita berada di lingkup FIP dan Ganesvara itu diambil dari nama Ganesha, tokoh Ganesha, yang dimana itu adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi begitu. Menarik ya Mas, bisa kepikiran namanya kabinet Konoha. Itu pasti Masnya suka nonton Naruto itu. Iya, kebetulan kan negeri ini negeri Konoha. Bagus sih namanya Ganeswara. Semoga sesuai dengan harapannya ya. Siap. Nah, itu kabinet Ganeswara itu terdiri dari beberapa departemen ya Mas, dan apa saja programnya? Baik, saya akan menyampaikan atau menyebutkan dari departemen yang ada di BEM FIP sendiri, yaitu ada 5 departemen. Yang pertama itu Departemen Sumber Daya Manusia, kemudian yang kedua itu Departemen Komunikasi dan Informasi, yang ketiga Departemen Kesejahteraan Sosial, yang keempat Departemen Penalaran dan Kreativitas, kemudian yang terakhir Departemen Pengembangan Minat dan Bakat. Saya akan menyampaikan atau menyebutkan dari 3 departemen mengenai program kerjanya, kemudian 2 departemen akan disampaikan oleh wakil saya, yaitu yang pertama Departemen Sumber Daya Manusia. Departemen Sumber Daya Manusia itu terdiri dari 2 program kerja. Yang pertama program kerja upgrading dan raker yang sudah dilaksanakan kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan sukses dan baik. Siap. Kemudian untuk yang kedua itu program kerja konferensi, di mana program kerja konferensi itu kita akan mempertanggungjawabkan program kerja maupun agenda dalam satu periode yang telah kita jalankan gitu. Rencana akan dilaksanakan pada akhir periode gitu. Kemudian Departemen Komunikasi dan Informasi itu juga terdiri dari 2 program kerja. Yang pertama program kerja workshop mengenai editing. Kemudian yang kedua yaitu program kerja ruang diskusi. Kemudian Departemen Kesejahteraan Sosial itu juga ada 2 program kerja. Yang pertama program kerja FIP Mengajar. Nah, rencana akan dilaksanakan pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 18 sampai 21 Maret. Yang terakhir yaitu program kerja FIP Peduli Lingkungan. Nah, itu nanti akan kolaborasi sama BEM Universitas, yaitu yang namanya Mahesa gitu. Monggo selanjutnya. Tersisa 2 mengenai departemen itu. Yang belum adalah Departemen PDK Penalaran dan Kreativitas, yang dimana itu memiliki 3 program kerja Mas, dan itu merupakan satu-satunya departemen yang hanya memiliki program kerja. Yang pertama itu adalah LKMMTD, yaitu latihan kepemimpinan begitu. Lalu yang berikutnya itu ada bulan pendidikan yang sebentar lagi akan terlaksana Mas ya? Iya, pada bulan Mei. Bulan Mei, ya betul. Lalu yang terakhir adalah seminar nasional. Nah, ini buat teman-teman semuanya, ditunggu saja mengenai seminar nasional dari BEM FIP sendiri. Pastinya nanti kami dari BEM FIP akan mendatangkan seorang guestar yang pastinya terkenal dan kalian semua pasti tahu lah.
Itu dari PDK. Lalu berikutnya dari Departemen PMB itu ada satu program kerja yaitu Gelegar FIP. Itu merupakan acara puncak yang dimana BEM FIP itu memiliki kegiatan yang sangat besar sekali Mas gitu. Di situ nanti diisi oleh kegiatan lomba-lomba se-FIP begitu, dan nanti insya Allah akan ditutup dengan sebuah konser. Ih, keren sih. Nah, berarti ada 5 departemen ya Mas. Oke, semoga prokernya terlaksana dengan baik ya Mas. Siap. Oke. Oke, silakan sambil diminum ya Mas. Monggo minum. Monggo Mas. Ya. Duluan. Kita minum dulu. Santai aja Mas. Wow. Diskora ya ini. Iya Mas. Bikin sendiri. Iya. Enak nggak? Seger. Wah, mantap Mas. Di cuaca dingin-dingin begini minum yang anget-anget, wah emang enak. Pas ya Mas. Nah, kan dari mahasiswa luar itu kayak nggak ikut organisasi itu kayak beranggapan kayak ngapain sih ikut organisasi, kayak ngapain sih jadi budak gitu loh. Nah, gimana tanggapannya Mas Ketua dan Wakil agar mereka tertarik atau yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidak ikut organisasi Mas? Monggo silakan Mas dan Ketua bisa jawab. Duluan. Dari Bung Femas coba. Sopo aku? Iya, kamu dulu. Oh, baik. Mengenai ikut organisasi itu dianggap budak kampus. Iya. Menurut dari saya pribadi itu salah. Dimana kita mengikuti suatu organisasi itu akan mendapatkan reward yang banyak, sepertinya mendapatkan pengalaman, kemudian mendapatkan teman banyak di luar kota. Terus yang paling sih mengetahui watak atau sikap teman-teman kita, kan kita berada di berbagai daerah, jadi kita tahulah, oh orang Pati kayak gini, orang Kendal kayak gini gitu. Monggo bisa tambahin. Oke, dari saya sendiri sebenarnya dulu saya juga berpikiran seperti itu Mas. Saya tuh terjun di dunia organisasi itu juga baru ketika masuk di SMA. Dulu waktu SMP terus SMA kelas 1 itu juga melihat itu kok anak-anak OSIS ngapain sih ikut organisasi gitu, malah jadi budak sekolah gitu. Nah, itu pemikiran itu muncul ketika saya belum masuk di organisasi. Tapi setelah saya dimasukkan, saya sebenarnya tidak ingin masuk ke organisasi, tapi ditunjuk untuk masuk ke organisasi. Lalu di sana kok ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa saya dapatkan begitu Mas. Iya sih. Dari dulu yang saya hanya seorang introvert gitu, pemalu, tidak berani tampil di kelas pun takut begitu untuk presentasi. Tapi setelah ikut di organisasi, di sana itu dilatih untuk berani menyampaikan pendapat, berani berbicara di depan umum, lalu berkomunikasi dengan teman-teman yang lain untuk membuat suatu program kerja. Nah, di situ kita semua itu dilatih mengenai soft skill kita, entah itu mengenai public speaking, mengenai leadership dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya seperti itu, mungkin kalian harus nyoba dulu masuk di organisasi. Ih, keren sih. Berarti bisa menambah wawasan, relasi maupun pengetahuan atau pengalaman ya Mas? Ya, tentu saja. Oke. Oh, ternyata itu Sobat VIP. Banyak kan yang bisa kita dapat dari ikut organisasi maupun yang ikut organisasi maupun enggak ya. Terus gimana sih? Terus kita Sobat VIP kita pantengin terus ya untuk media sosial kita biar nggak ketinggalan proker dan agenda yang kita laksanain. Nah Mas, kita juga ada titipan nih dari warga Instagram. Yang pertama @ersa25. Cara menjadi ketua yang amanah itu seperti apa ya Mas? Gimana Mas? Silahkan bisa. Oke, silahkan Bung Mas bisa memberikan pengalaman-pengalamannya begitu.
Baik. Gimana sih cara menjadi ketua yang yang baik. amanah ya? Ya. Kalau dari saya sendiri itu yang pertama integritas, di mana integritas itu bisa dipegang omongan atau perkataannya, kemudian bisa dipegang keputusan. Jadi sebagai ketua itu bisa dipegang mengenai perkataan, bisa dipegang mengenai apa itu keputusan yang telah diambil gitu. Kemudian bertanggung jawab gitu. Oke. Sebagai ketua itu harus bertanggung jawab yang udah disampaikan tadi mengenai tugas ketua itu dijalani dengan baik gitu. Oke, intinya nggak lari dari tanggung jawab ya Mas. Tentu. Nah, yang kedua dari @ilham arsi. Keluh kisah ikut organisasi itu apa ya, Pak Ketum? Monggo bisa dijawab. Kayaknya saya tadi udah menjawab. Lanjut. Ya udah nggak apa. Wakil aja. Oke. Ya, mengenai keluh kesah di organisasi. Sebenarnya ada banyak juga keluh kesah kita ketika mengikuti organisasi begitu. Terutama biasanya sih yang sering dialami teman-teman semua adalah mengenai manajemen waktu. Ya, karena kita itu kan ikut organisasi tapi juga kuliah begitu. Iya sih. Nah, biasanya emang sering banget dimana kita ada kewajiban kuliah tapi mengenai tugas-tugas udah deadline udah hamin berapa begitu, Saya. tapi juga kita dikejar oleh program kerja di organisasi. Nah, itu memang suatu keluh kesah sendiri, tapi di situ saya menganggap itu adalah asiknya ikut organisasi, Mas, dimana kita itu di sana akhirnya dilatih bagaimana cara kita memanajemen waktu, bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana cara kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah kita ambil gitu. Kita kan sudah memutuskan nih, kita masuk ke organisasi, tentu saja kita pasti akan menambah kesibukan. Oleh karena itu, kita harus bisa menyelesaikannya begitu. Berarti kalau ada orang yang nggak bisa memanajemen waktu itu masalahnya ya Mas? Ya, itu tergantung dari diri sendiri. Oke. Maka kita harus Saya ikut LKMM TD sih. bisa ikut LKMM tadi. Ya, betul. Iya sih bener. Nah, yang ketiga dari @wayu siswalul amin buju. Kak, tugasnya BEM fakultas itu apa sih Kak? Monggo bisa dijawab Mas Ketum maupun Mas Wakil. Saya akan menyampaikan beberapa, mungkin nanti baik, saya akan menyampaikan beberapa mengenai tugas dari BEM Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang pertama, yaitu ya kita adalah pembantu fakultas. Pembantu. Oke. Pembantu fakultas yaitu kita akan membuat program kerja maupun agenda itu bisa kayak berkolaborasi sama fakultas gitu. Yang kedua, kita sebagai tempat eksekutif bagi mahasiswa. Seperti contohnya kita menerima aspirasi yang dimana aspirasi dari mahasiswa fakultas ilmu pendidikan itu kita tampung, kemudian kita olah dan kita sampaikan kepada dekan gitu. Kemudian dari wakil apakah ada? Ya, tentu saja mengenai tugas dari BEM FIP itu sebenarnya kalau dijelaskan ada banyak banget, Mas. Ya, Yes, Mas. tapi salah satunya adalah kita itu membawa nama Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi kita harus memberikan suatu hal yang positif kepada masyarakat, bukan hanya kepada Fakultas Ilmu Pendidikan ataupun di universitas, tetapi kepada masyarakat umum luas begitu. Nah, itulah mengenai tugas dari BEM FIP sendiri. Jadi kita itu harus bisa membawa nama baik di Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga di tingkat universitas begitu, Mas. Oke, ada banyak juga ya tugasnya. Sangat banyak. Semoga tercapai ya Mas. Gak bisa mengembannya dengan ikhlas dan semangat. Oke. Tentu semangat. Nah, yang terakhir ini ada pertanyaan dari @hb_rr. Perubahan besar apa yang akan dilakukan kabinet baru BEM Fakultas Ilmu Pendidikan untuk menjadikan Fakultas Ilmu Pendidikan yang lebih baik lagi? Wah, pertanyaannya oke banget nih. Silakan bisa dijawab. Baik,
Saya selaku ketua akan menyampaikan perubahan yang alhamdulillah sudah terlaksana, yaitu mengaktifkan 3 kelompok di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu PUPI FIP, kemudian Omas Sketsa, dan keprotokolan FIP, di mana 3 kelompok tersebut sudah hampir vakum itu kurang lebih 2-3 tahun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 gitu. Jadi itu kita berdiskusi bareng teman-teman gimana sih caranya untuk 3 kelompok tersebut bisa aktif kembali. Nah, setelah diskusi panjang dan alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan berapa ya anggota kurang lebih Hampir 40 kurang lebih lah. Nah, Banyak itu juga antusias dari mahasiswa FIP itu banyak gitu. Monggo dari wakil ada. Ya, tentu saja mengenai perubahan besar dari BEM FIP tahun ini, periode ini adalah bisa dilihat di visi misi kita tadi mengenai 3 kelompok yang juga sudah kita hidupkan kembali. Lalu dari BEM FIP juga pengayoman terhadap 3 lemawa di lingkup FIP, itu ada Hima PGSD, Hima BK, dan juga Hima PG PAUD. Nah, itu semua nantinya kita rangkul bersama-sama untuk menghidupkan nama baik Fakultas Ilmu Pendidikan. Begitu, Mas. Oke, keren banget nih, bisa membangkitkan 3 kelompok yang sudah vakum 3 atau 2 tahun yang lalu karena gara-gara pandemi ya, Mas. Iya. Oke, keren sih. Terakhir sebelum closing dari Mas Ketum atau wakil bisa ada pesan atau yang ingin disampaikan? Silakan dari Mas Ketua. Baik, untuk pesan atau kesan Untuk sobat VIP ya. untuk sobat atau mahasiswa FIP yaitu hidup adalah berharga. Maka dari itu kalau kita masih hidup, mencarilah pengalaman yang banyak gitu. Itu ada perkataan yang sedikit tapi artinya sangat luas gitu. Keren. Tangan. Oke, untuk Mas Wakil bisa. Oke, pesan dari saya kepada masyarakat FIP khususnya ini untuk orang-orang yang ikut di organisasi. Memang benar di organisasi itu kita akan mendapatkan banyak hal, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Tapi perlu kita ketahui sebenarnya yang terpenting dari mengikuti organisasi adalah bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita berikan. Keren. Tak terasa ya kita udah di penghujung akhir waktu. Baik, dari kabinet baru yaitu kabinet Ganeswara itu mempunyai jargon, mohon disaksikan ya. Oke. 1, 2, 3. Kabinet Ganeswara, Satu gerakan membawa perubahan. Oke, kita akan pamit terlebih dahulu. Nah, kita dari BEM Fakultas Ilmu Pendidikan akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.